Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas segala kelimpahan kasih-Nya. Kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama di bulan Februari ini secara virtual. Di tengah kesibukan kita, serta situasi kondisi pandemi, di mana melonjaknya kembali kasus Omikron saat ini, membuat kita untuk selalu menjaga imun, menjaga jarak, demi melindungi satu sama lain. Mari, kita tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Mari juga kita bersatu hati mengikuti perayaan Ekaristi ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 agar tetap semangat untuk sembuh dan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Kita siapkan hati dan bersatu dalam perayaan Ekaristi untuk mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Perayaan Ekaristi ini akan dipersembahkan oleh Romo Anton Lelaona SPD. Bersama, kita nyanyikan lagu pembuka, Kuberikan Syukurku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Kuberikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kuberikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster Ansila OSF, Bapak Ibu, saudara dan saudari, sama para siswa dan siswi SMP Marsudirini Maria Immaculata yang saya kasihi, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Romo, selamat berjumpa. Semoga perjumpaan hari ini membawa sukacita dan berkat untuk kita semua dalam perayaan Ekaristi hari ini di Jumat pertama dalam bulan Februari di tahun 2022. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan yang akan menjadi bahan permenungan bagi kita, terutama melihat hidup kita. Dalam bacaan pertama, para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, suster yang terkasih, kita akan mendengarkan bagaimana pujian dari Daud. Kita tahu cerita Daud yang hebat sekali. Daud yang kecil mungil bisa mengalahkan raksasa yang bernama Goliat dengan ketapel, dengan umbannya, dengan batunya. Nah, Daud memuji Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang punya kekuatan. Itu semua karena Yesus yang memberikan kita kemampuan. Nah, itulah yang Daud
mau sampaikan dalam bacaan pertama yang akan kita dengarkan nanti. Bagaimana Daud menyadari ia hidup sampai pada saat ini hanya karena ada Tuhan yang memberikan ia kekuatan. Dari Daud ini kita belajar banyak hal akan hidup kita. Sebagai siswa dan siswi, sebagai bapak ibu guru, sebagai suster di sekolah, kita diminta untuk menjadi pewarta sukacita, pembawa kebenaran, pembawa berkat buat teman-teman kita, buat saudara-saudari kita, buat teman-teman di komunitas ataupun di keluarga. Karena itu, mari menyadari kadang-kadang kita ini banyak nggak enaknya untuk menyampaikan kebenaran. Aduh, nggak enak Romo, aduh sungkan Romo ngomong ini, padahal kita benar. Kita mau sampaikan, kita mau tegur, tapi kita merasa nggak enak. Kita simpan itu semua. Nah, karena itu kita menyadari bahwa tugas kita sebagai nabi zaman ini adalah menyampaikan kebenaran. Bukan berita hoax, tetapi menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Mari, Bapak Ibu, saudara dan saudari suster, para siswa dan siswi yang saya kasihi, kita hening sejenak. Kita menyadari dosa-dosa kesalahan kita sebagai manusia. Kita mohon ampun dari Tuhan, agar Tuhan yang maha belas kasih memberikan pengampunan dan kasih-Nya kepada kita. Kita hening sejenak. Para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, suster yang terkasih, sebagai manusia berdosa layaklah kita datang ke hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu besar kasih-Nya untuk kita. Karena itu, mari kita menyadari dosa-dosa kita menyesalinya dengan mohon pengampunan dari Allah sendiri dan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil kami orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Alir dan menderita. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami putra dan putrimu untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengan segenap hati Daud memuji-muji Tuhan dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak. Seperti lemak disendirkan untuk korban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seolah-olah hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecokakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya,
Maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ditinggikannya. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji oleh karena berkat-berkat dari Tuhan. Ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya, sebab ia membasmi segala musuh di keliling-kelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan dan hari-hari raya, diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai di pagi-pagi benar dengan suara orang yang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel dan memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, mulialah Allah penyelamatku. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hatinya yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya.
karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpahlah ia kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, siswa-siswi yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin dalam keseharian kita, terutama teman-teman, adik-adik, siswa-siswi SMP Marsudirini Maria Immaculata yang saya kasihi, pernah mungkin mengalami begini ketika melihat entah teman, entah adik, entah siapa kakak, atau siapapun itu membuat kesalahan. Ya, contoh sederhana, kalau kita di sekolah ada teman yang nyontek gitu, tetapi guru tidak tahu. Kita lihat itu, kita tahu, kita lihat. Kadang-kadang kita diam aja, kita diam, kita nggak mau reaksi apa-apa, karena padahal kita tahu itu udah salah, tindakan itu salah, itu kita tahu. Nah, kita diam saja, kita mau cari aman. Nah, nanti kalau kita lapor, nanti malah kita yang sulit, nanti kita malah dibenci sama dia, malah mungkin dipukuli atau mungkin dijelek-jelekan atau dibully dan lain sebagainya. Mungkin kita pikiran demikian. Nah, seringkali kita melakukan karena nggak enak. Bukan hanya siswa-siswi, mungkin suster juga, mungkin Bapak Ibu guru juga pernah. Ada satu kesalahan yang kita buat atau orang lain buat, kita diam saja. Nggak enak. Nanti orangnya malah jealous atau orang malah benci sama kita, orang malah tidak respect sama kita. Nah, inilah yang sering kali kita alami atau kita lakukan dalam kehidupan. Nah, kita dengar sabda Tuhan, kitab suci, terutama yang kita sering renungkan, sering dengarkan entah di gereja kita, ada yang mengatakan kita harus mencintai sesama. Kita harus mengasihi sesama. Nah, ada satu tindakan kasih yang patut kita tunjukkan kepada sesama kita, yakni memberikan teguran yang nyata ketika ada terjadi penyimpangan atau kesalahan. Itu adalah bentuk tindakan kasih kita. Mungkin kelihatan sederhana ya, kita menegur yang salah dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau kita memilih bersikap diam saja ketika kita tahu itu salah,
Kita ini mau cari aman. Kita mau cari sesuatu yang ya resikonya nggak ada. Kita takut kalau ada resiko yang mungkin bisa menghancurkan kita punya reputasi atau jabatan atau karir dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang itulah yang sering kali kita buat. Berani menegur dan mengatakan kebenaran itu mengandung risiko, adik-adik, para siswa-siswi, Bapak Ibu guru dan suster. Kita bisa kehilangan banyak hal. Kita akan kehilangan teman kita akan dicibir, dibully, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam teks kitab suci hari ini, bacaan Injil tadi yang cukup panjang, kita mendengar bagaimana pribadi Yohanes Pembaptis yang dikisahkan itu. Yohanes Pembaptis ini tidak ada yang namanya ketakutan. Kalau benar, kalau A ya A, kalau B ya B, tidak ada pertimbangan ini, itu, dan lain sebagainya. Ini sebagai nabi yang luar biasa. Nah, konsekuensi dari kebenaran yang kita wartakan atau kebenaran yang kita sampaikan, itu tadi yang Romo katakan bahwa ada resikonya. Mungkin kita disingkirkan, mungkin kita diomongi teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi itulah reaksi kita. Itulah yang sering kali kita alami dan dalam hidup. Karena itu, ketika kita mengalami situasi seperti itu, kita diminta untuk tetap setia untuk mewartakan kebenaran. Apalagi zaman ini. Hoax di mana-mana. Kabar bohong di mana-mana. Kalau kita ikuti menjadi pewarta kabar bohong itu, apa jadinya pribadi kita sebagai orang Katolik atau orang Kristiani dalam perjalanan hidup? Apa gunanya kita mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita kalau kita juga tidak jauh beda dengan orang-orang yang menebarkan kebohongan? Kita takut untuk menebarkan kebenaran. Mari kita lihat dalam hidup kita. Yesus hari ini dikatakan bahwa ia juga akan kehilangan nyawanya. Seperti yang Herodes katakan, oh itu Yohanes Pembaptis. Itu Yohanes Pembaptis yang akan bangkit, yang telah bangkit. Dia katakan, Yohanes Pembaptis kan dipenggal kepalanya. Yesus lebih tragis lagi. Wafat di kayu salib. Murid-muridnya juga demikian. Menderita, menjadi martir dalam kehidupan. Nah, kenapa? Karena mereka berani mewartakan kebenaran. Adik-adik, para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, menjadi pengikut Kristus yang sejati itu berarti harus siap menjadi pemberita kebenaran. Di tengah situasi yang menyimpang, di tengah situasi yang penuh dengan hoax ini, jangan mengatakan, nggak enak. Kalau nggak enak, kita nanti orang akan perlakukan kita seenak-enaknya. Kalau kita kebanyakan nggak enak. Nah, karena itu mari kita tetap berani mewartakan kebenaran. Apapun situasinya, mungkin kita akan disingkirkan, tetapi kita tetap membawa sukacita dan kebenaran kepada banyak orang. Itulah tugas kita. Itulah tanggung jawab kita. Entah itu sebagai siswa, sebagai guru, sebagai mungkin suster, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, orang tua. Kalau ada yang salah, ya kita tegur baik-baik. Mungkin tidak hanya harus di depan umum, tetapi kita panggil pribadi atau bagaimana. Nah, ini yang baik. Kalau salah, kita lihat salah, kita sampaikan. Jangan kita diam. Karena kita ini orang Kristiani diutus mewartakan kebenaran. Sesuatu yang benar itu yang akan memuliakan hidup kita. Maka carilah kebenaran, maka engkau akan mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Kalau kita tidak berani mewartakan kebenaran dalam hidup, kita hanya cari amannya saja, kita juga tidak akan maju-maju. Kita juga akan menjadi penjilat, kita juga akan menjadi pecundang dalam hidup. Para siswa dan siswi, Anda, teman-teman pasti tidak mau menjadi pecundang, menjadi orang-orang yang tidak akan berkembang dalam hidup. Mari kita suarakan kebenaran, kita suarakan, kita lawan hoax, di mana kita menjadi pewarta sukacita, seperti Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ada penyimpangan, ada kesalahan, kita harus menjadi pewarta kebenaran. Disitulah tugas kita sebagai orang Kristiani. Disitulah tugas kita sebagai siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, suster di sekolah SMP Marsudirini Maria Immaculata yang tercinta ini. Mari kita lanjutkan tugas tanggung jawab kita di tengah masyarakat. Ketika ada kesalahan, ada hoax, ada ketidakbenaran, ada penyimpangan, kita harus berani mewartakan kebenaran dalam hidup. Resikonya mungkin seperti Yohanes Pembaptis,
Resikonya mungkin seperti Yesus, tetapi ingatlah, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar akan kita peroleh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, keluarga besar SMP Marsudirini Maria Immaculata yang terkasih. Amin. Suster, Bapak Ibu Guru, para siswa dan siswi yang saya kasihi, marilah kita melanjutkan perayaan Ekaristi pagi ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita berdoa melalui doa umat. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus, cahaya dunia. Bagi Bapak Suci, Uskup, para imam, misionaris, dan rasul awam, semoga Bapak menyuguhkan iman Bapak Suci, para uskup, para imam, misionaris, dan rasul awam agar mereka selalu bersedia meninggalkan segala-galanya demi pewartaan kasih-Mu dan penyelamatan jiwa-jiwa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, ya Bapa, curahkanlah rahmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa dan negara yang saat ini sedang berjuang memerangi penyakit dan mengusahakan kesejahteraan hidup rakyatnya di masa pandemi ini. Berkatilah dan lindungilah segenap masyarakat di negara kami agar mampu mengatasi segala kesulitan dan tantangan di negara kami ini dengan semangat pelayanan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keberhasilan penerimaan peserta didik baru. Ya Bapa, kami bersyukur boleh menjadi bagian dari keluarga besar Marsudirini. Kami mohon rahmat keberhasilan dalam penerimaan peserta didik baru SMP Marsudirini tahun ajaran 2022-2023. Bukalah hati calon orang tua dan calon peserta didik agar sekolah kami menjadi pilihan bagi mereka. Kami mohon berkat kelancaran untuk panitia PBDB serta seluruh warga SMP Marsudirini dalam bersinergi dan bekerja sama agar mendapatkan peserta didik baru seperti harapan kami dan sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam, Bapa, kami berdoa agar para korban bencana dapat terpenuhi kebutuhannya. Engkau mengerti dan tentu menyediakan apa yang sejatinya mereka butuhkan. Jadikan mereka tidak khawatir akan apa yang hendak dimakan, minum, ataupun pakai. Akan tetapi, biarlah mereka percaya sepenuhnya kepadamu bahwa Engkau sungguh peduli terhadap mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, ya Bapa, percaya akan kuasa-Mu, kami mohon berikanlah kesembuhan, kekuatan untuk Ibu Angela, Mas Kukuh, Bapak Sahala, serta teman-teman kami Kak Alex, Kak Anya, Kak Kezia, Kak Deti, Naila, Mutia, Giselle, Gladys, Joel Jefferson, dan Pandu, serta semua orang yang menderita sakit karena terpapar COVID-19. Semoga mereka tetap semangat, serta teguhkanlah mereka dan iman dan harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang merayakan Tahun Baru Imlek, ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan Tahun Baru Imlek. Semoga mendapatkan berkat kesehatan, keberuntungan yang baik, masa depan yang lebih terang dan lebih bahagia di sepanjang tahun ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedamaian jiwa Bapak Gabriel Edi Harto, Bapak Joko Praitno, Bapak Miat, Ibu Eni Marianti, Bapak Yohanes Andi Kurniawan, dan Bapak Ignatius Mulyadi Pradopo. Ya Bapa, kami mohon kemurahan-Mu bagi Bapak Gabriel Edi Haryanto, Bapak Joko Praitno,
Bapak Miat, Ibu Eni Marianti, Bapak Yohanes Andi Kurniawan, Bapak Ignatius Mulyadi Pradoko, dan semua jiwa-jiwa keluarga siswa, suster, guru, dan karyawan yang telah Engkau panggil. Limpahkanlah kerahiman-Mu untuk menyucikan mereka sehingga layak beristirahat dengan damai. Semoga mereka memperoleh keselamatan abadi dan dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami doa ya Tuhan. kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami satu persatu dan memahami segala persoalan hidup kami. Bantulah kami yang berdoa dengan mantap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Ini hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, suster, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau perkenankan mendengar warta tentang kerajaan-Mu dan menjadi warganya. Maka terimalah persembahan roti dan anggur kami, tanda syukur dan niat kami, untuk menjadi warga kerajaan-Mu yang sejati sebagai pewarta kebenaran dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangannya ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu. Dengan satu suara kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam bersatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan, biarawan dan biarawati. Ingatlah ya Tuhan akan keluarga besar SMP Marsudirini Maria Immaculata. Semoga kiranya berkat Tuhan menyertai para siswa peserta didik di SMP ini, para guru, Bapak Ibu guru, para orang tua dan suster yang ada dalam sekolah ini. Kiranya keberhasilan dalam penerimaan peserta didik baru Kau berikan kepada komunitas sekolah SMP Marsudirini ini. Kiranya juga Engkau memberikan berkat kesembuhan bagi para siswa dan siswi, adik-adik kami, Bapak Ibu guru, para orang tua yang saat ini sedang sakit, entah itu terpapar COVID-19 ataupun sakit-sakit yang lain yang diderita. Tuhan, kiranya Engkau menjamah dengan berkat-Mu kesembuhan bagi adik-adik kami, para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu orang tua yang menjadi berkat bagi kami. Kami mohonkan itu dengan terus mendoakan mereka dalam hidup kami. Kami juga mohon berkat-Mu dan bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang baru saja merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek. Semoga kiranya berkat Tuhan di tahun ini selalu menyertai mereka. Dan kami juga mohon berkat bagi Bapak Ibu guru, suster, peserta didik dari SMP Mar. Terlebih kami berdoa bagi Bapak Gabriel Edi Haryanto,
Bapak Joko Prayitno, Bapak Miat, Ibu Eni Marianti, Bapak Yohanes Andi Kurniawan, dan Bapak Ignatius Mulyadi Pradopo, serta keluarga kami yang lain, suster, Bapak Ibu, orang tua, keluarga kami yang lain yang telah mendahului kami. Kami mohon Tuhan ampuni dosa mereka, terima mereka dalam keabadian bersama orang kudus-Mu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Suster, Bapak Ibu orang tua, para siswa dan siswi yang saya kasihi, mari kita satukan rasa syukur, kita satukan permohonan, kita satukan harapan-harapan kita dalam menjalani kehidupan kita, terutama di bulan Februari ini, dengan mengulangi doa yang Yesus ajarkan. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah Kau dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu dibebaskan dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Damai, Kristus, damai Bapak Kristus, Ibu, anak-anak siswa-siswi. semua. Terima kasih. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami Tidak pantas Engkau datang. Tidak. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami makan dari roti yang satu dan minum dari piala yang sama. Semoga kami yang telah dipersatukan dalam Kristus dapat dengan sukacita menghasilkan buah bagi keselamatan dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian akan adanya pengumuman. Terima kasih untuk Romo Anton Leona SPD yang berkenan mempersembahkan perayaan ini. Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita dengan nyanyian terima kasih. Terima kasih saudaraku, kami bersyukur atas kasih Allah yang hadir dalam dirimu. Semoga Tuhan semakin mencintaimu, serta berkat dan juga rahmat melimpah atasmu selalu. Terima kasih, kami kuasa SMK Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi dari kelas 8A. Terima kasih juga untuk sarana prasarana, suster, para guru dan karyawan, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang telah bersatu hati untuk bertugas dan mengikuti perayaan Ekaristi, sehingga perayaan Ekaristi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mendengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Heribertus Panji Wicaksono. Kepada Bapak Panji kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Fang. Selamat pagi Romo, Suster,
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, Pak. Izinkan saya mewakili seluruh keluarga besar SMP Marsudiri ini sekali lagi mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada yang pertama Romo Yohanes Antonius Lelauna SWD yang Kita telah beri tepuk berkenan. tangan. Ada tepuk tangannya. Yang sudah berkenan merayakan, mempersembahkan Ekaristi pada pagi hari ini. Semoga Romo selalu diberi kesehatan, diberikan kelancaran dan semangat dalam pelayanannya. Kemudian terima kasih juga kepada petugas dari kelas 8A yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan lagi. Dan juga kepada suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan yang sudah mempersiapkan semuanya, kita juga berikan tepuk tangan yang meriah. Tidak lupa kita berikan tepuk tangan kepada kita semua yang sudah bergabung pada perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita tepuk tangan bersama. Baik, sekali lagi terima kasih dan waktu saya kembalikan. Selamat pagi. Bentar ya Pak Panji. Romo Anton, kami ingin Romo memberikan kesaksian sebentar mengapa Romo tertarik untuk menjadi Romo. Siapa tahu adik-adik di SMP yang laki-laki bisa tertarik. Silakan Romo. Terima kasih. Oke, Suster, terima kasih Bapak Ibu guru, teman-teman siswa-siswi SMP Marsudiri ini, Maria Immaculata yang saya kasihi. Ya, saya Romo Anton, sudah kurang lebih 3 tahun saya bertugas di Paroki Matraman. Saya di keluarga anak tunggal, anak satu-satunya, dan panggilan itu muncul waktu SMP kelas 3. Kelas 3 itu bingung mau masuk kemana waktu itu. Jadi saya tertarik masuk seminari. Pertama-tama motivasi itu ikut teman, karena rame di mana di seminari itu kalau teman pulang dari seminari cerita, wah Ton kalau di seminari itu hidupnya asik, temanmu banyak. Jadi ada lapangan bolanya, bisa olahraga ini, bisa musik, bisa apa, semua di seminari lengkap, dia bilang. Dari situlah saya mulai ikut teman, dan motivasi saya awal ya karena senang berteman, banyak teman. Kalau di rumah kan kena anak tunggal kan sepi ya, saya dengan papa mama dulu, jadi nggak betah. Jadi kalau di luar, di sekolah atau di mana begitu, kalau bermain lebih senang, lebih rame kan. Ya, jadi seminari 3 tahun saya SMA seminari, dan jatuh bangun ya adik-adik, sama ketika kita memilih sesuatu pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Nah, ketika nanti teman-teman adik-adik yang kelas 9 sudah mulai berpikir untuk mau masuk SMA mana, nanti saya harus, nanti kalau kuliah saya jurusan apa, dan harus mulai mikir di situ. Nah, waktu itu saya milih jadi Romo. Saya pikir jadi Romo kita pasti ada, Tuhan pasti bantu. Saya pikir begitu ya, benar 3 tahun saya di seminari, jatuh bangun karena anak tunggal. Kita harus belajar bangun pagi, belajar semua, nyuci sendiri, olah sendiri, semua kita atur sendiri. Pakaian kita, lemari kita juga kita lipat pakaian kita sendiri, dan tidak ada yang bantu, kita sendiri yang atur. Kalau kita berantakan ya artinya kita yang nggak benar ngurus diri kita. Nah, karena itu saya di seminari betul-betul dididik untuk mandiri dan dengan disiplin yang begitu ketat, dan akhirnya saya udah 3 tahun, akhirnya aku makin betah. Jadi lanjutlah pendidikan ke seminari tinggi di Malang waktu itu. Karena saya senang dengan banyak orang, teman-teman banyak, rame gitu. Jadi saya makin betah di seminari. Sampai saya memutuskan jadi Romo ini enak karena kita tinggalkan keluarga, 2 orang tua di rumah, kita dapatkan bisa 2.000 orang, 20.000 orang, bahkan 30.000 orang di mana-mana kita berada. Itu yang istimewanya. Makanya itu motivasi saya yang paling saya kuat, karena ketika saya tugas, misalnya saya orang Kalimantan, di Pontianak, Kalimantan Barat, terus saya tugas pendidikannya di Malang, di Jawa Timur, selesai dari Malang saya tugas di Sumatera Utara,
ketemu dengan masyarakat dan umat suku Batak di sana. 4 tahun di sana saya pindah lagi ke Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur saya pindah ke Jakarta. Dari sekian banyak umat saya jumpai, saya senang sekali. Di rumah saya tinggalkan 2 orang tua saya. Kalau saya pulang ke rumah, wah sepi banget rasanya. Tapi kalau saya di pastoral atau di mana saya tugas, wah selalu ramai, saya ketemu dengan banyak orang. Itu motivasi saya. Ketika saya melayani Tuhan, saya menjumpai banyak orang. Contohnya aja sekarang ada 281 di sini. Artinya saya kenal banyak orang, saya mengenal teman-teman, siswa-siswi, suster, Bapak Ibu guru itu yang bikin sukacita. Jadi teman-teman, siswa dan siswi SMP Marsudiri ini yang saya kasihi, ketika Anda memilih sesuatu, ketika teman-teman nanti udah kelas 9, mau pengen SMA apa, tentukanlah, jangan ragu-ragu, di situ Tuhan akan bantu kita. Nah, ketika pilihan itu kita jalani, pasti ada enaknya, ada nggak enaknya. Jalani aja, karena pilihan itu kita yang nentukan, bukan orang tua kita. Orang tua kita hanya dukung, ayo, jadi supporter, jadi cheerleaders-nya. Ya, yang menentukan masa depan kita adalah kita sendiri. Makanya saya katakan bahwa kalau kita mati miskin, kita yang salah. Tapi kalau kita lahir miskin, bukan kita yang salah. Ya, kita lahir, kita nggak ada yang pengen mau lahir dari orang kaya, semua pengen begitu. Tapi kan kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Tapi kalau kita mati miskin, itu jelas kita yang punya salah. Karena itu saya nggak pengen seperti itu, karena yang menentukan masa depan saya adalah saya. Karena itu saya ajak teman-teman semua, meskipun kita ya di keluarga seperti saya anak tunggal, kalau ada panggilan tuh jadi imam, mari. Mungkin pertamanya coba-coba, tapi lama-kelamaan yang coba-coba ini nikmat. Kenapa? Justru kenikmatan itu Tuhan akan beri terus-terus. Saya dulu motivasi saya juga coba-coba ikut teman, coba-coba yang ramai, coba-coba ini. Kok nikmat? Nah, kalau kita ragu-ragu, jalani hidup panggilan, gimana ya, lanjut nggak ya? Di situ sebenarnya Tuhan mau menentukan kita harus menjadi imam yang baik dan mewartakan kebenaran. Kalau ada keraguan, jangan takut, jangan putus asa. Artinya di situ kamu ditentukan Tuhan untuk memilih mana yang baik dalam hidupmu. Tapi kalau salah pilih, jangan menyesal. Ya, jalani itu dengan sukacita, karena nanti ada saja berkat yang kita akan terima. Sampai saat ini, sampai dengan saya tabisan jadi romo pun, orang tua saya masih belum mungkin mengizinkan. Tetapi karena Tuhan yang punya kuasa, saya dipanggil Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh orang tua saya. Orang tua saya hanya sekedar membesarkan, mendidik, dan lain sebagainya. Setelah itu saya lepas dari mereka, Tuhan yang akan mengatur hidup saya. Tetapi saya tetap mencintai mereka sebagai orang tua yang melahirkan, mendidik, dan membesarkan saya. Karena itu jadi romo itu nggak bisa kita jauh dari orang tua. Pasti dekat dengan orang tua. Kenapa? Karena ketika orang tua sakit, ketika orang tua kita mengalami masalah apa sebagainya, romo yang dicari. Pasti romo yang duluan datang. Atau suster yang duluan datang. Karena apa? Kalau kita berkeluarga, susah. Bawa anak, bawa ini, masih harus di jalan lagi. Tapi kalau jadi romo atau jadi suster, pasti orang tua sakit, mau tugas di Brasil, Afrika, di benua Eropa, pasti terbang. Datangi orang tua, temani orang tua. Itulah nikmatnya kami menjadi romo dan istimewanya. Karena semua pilihan itu ada konsekuensi. Dan jangan takut, sekali memilih, Tuhan akan pasti bantu kita dalam perjalanan hidup. Moto panggilan saya, hidup yang tidak diperjuangkan adalah hidup yang tidak dimenangkan. Berdasarkan dari kitab Nabi Yesaya, bab 49 ayat 5. Tuhan memilihku, Tuhan kekuatanku. Terima kasih, Suster. Kita beri tepuk tangan. Anak-anak luar biasa. Terima kasih Romo Anton. Ya. Bagi anak-anak yang tertarik ingin menjadi Romo, nanti kontak person Romo Anton bisa meminta kepada Suster ya. Baik Romo. Waktu saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Ya, MC. Marilah dengan hikmat kita siapkan hati kita untuk menerima berkat perutusan. Suster, Bapak Ibu Guru, para siswa dan siswi, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Suster, Bapak Ibu Guru, para siswa dan siswi kelas 7, 8, dan 9
setiap perjalanan hidup kita, teman-teman kita, Bapak Ibu guru, dan orang tua kita yang sedang sakit, yang kita doakan, dan semua proses belajar mengajar kita di sekolah kita yang kita cintai, SMP Marsudirini Maria Immaculata ini, diberikan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Suster, Bapak Ibu guru, adik-adik, teman-teman, para siswa dan siswi, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Baik, terima kasih Romo, terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu guru semua. Silakan anak-anak untuk langsung join jam pertama di mapel mata pelajaran jam pertama. Terima kasih, sampai jumpa Romo di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih.